Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari KM 701. Hari ini kami akan recording mengenai mosi debat untuk filsafat komunikasi khususnya untuk tema 5, yaitu apakah LGBT perlu ditolerir di Indonesia. Bersama hari ini kami ada saya sendiri Yuda Permana, lalu ada Salsa Maurid, lalu ada Maya Apriliana Pertiwi, lalu ada Pak Hoirul Anam, lalu ada Yeta Mary Satar Sembiring dan juga Jufri Sidik. Tapi mohon maaf untuk Yeti Mary Satar Sembiring dan juga Jufri Sidik malam ini berhalangan hadir karena satu dan dua hal. Jadi kami akan coba merangkum hasil dari debat kami di beberapa minggu sebelumnya. Saya mulai dulu. Jadi, filsafat sebagai disiplin tidak memiliki satu pandangan absolut mengenai LGBT, karena filsafat itu sendiri sangat-sangat beragam dalam pendekatan juga dan juga perspektifnya. Tapi jika kita mencari prinsip-prinsip filosofis yang bisa digunakan secara universal dalam melihat fenomena ini, kita bisa merujuk pada beberapa konsep fundamental dalam filsafat, yaitu yang pertama, prinsip kebebasan dan juga otonomi, atau biasa disebut Kantianisme dan juga eksistensialisme. Jadi secara absolut, filsafat moral berbasis deontologi atau yang digagas oleh Immanuel Kant dan juga eksistensialisme Jean-Paul Sartre menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan dan juga martabat yang melekat. LGBT sebagai bagian dari umat manusia memiliki hak atas kebebasan dan juga otonomi pribadi tanpa intervensi eksternal yang tidak adil. Dalam konteks ini, menolak atau menindas LGBT itu bertentangan dengan prinsip bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk mempertahankan norma-norma tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsa. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yuda. Selanjutnya yang kedua ada prinsip utilitarianisme, kesejahteraan maksimal dari sudut pandang absolut yang berbasis konsekuensialisme. Menurut Jeremy Bentham dan juga John Stuart Mill, kebijakan atau sikap yang mendukung hak-hak LGBT akan lebih etis jika itu akan membawa kebahagiaan terbesar bagi masyarakat tanpa merugikan orang lain. Sebaliknya, diskriminasi dan juga represi eh, terhadap LGBT menciptakan penderitaan yang tidak perlu karenanya bertentangan dengan prinsip utilitarianisme ini. Dan untuk yang ketiga ada prinsip keadilan menurut John Rawls dan juga Aristoteles. John Rawls dalam A Theory of Justice-nya menegaskan bahwa keadilan harus bersifat universal dan tidak boleh bergantung pada status sosial seseorang. Jika suatu sistem hukum atau sosial menempatkan LGBT sebagai kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan yang sama, maka itu berarti ada ketidakadilan sistematik. Aristoteles dan juga Nicomachean, etik juga berbicara tentang keadilan distributif, di mana setiap individu harus diperlakukan berdasarkan kebijakan dan juga kapasitasnya, bukan berdasarkan pada prasangka sosial. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kamaya. Oke, terima kasih Salsa. Berikutnya ada yang keempat, yaitu prinsip hak asasi manusia, universalitas dan juga martabat. Hak asasi manusia dalam filsafat moral dan hukum bersifat absolut dalam arti bahwa setiap individu tanpa kecuali memiliki hak yang melekat sejak lahir. LGBT sebagai manusia berhak atas perlindungan hukum, kebebasan berekspresi, dan hak untuk hidup tanpa diskriminasi. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa hak bukan diberikan oleh masyarakat, tetapi merupakan sesuatu yang melekat pada eksistensi manusia itu sendiri. Toleransi terhadap LGBT di Indonesia masih menjadi bukti perdebatan yang hangat. Meskipun ada argumen yang mendukung toleransi terhadap LGBT seperti hak asasi manusia dan keberagaman masyarakat, namun ada juga argumen yang menentang, seperti nilai tradisional, risiko kesehatan, dan harmoni sosial. Dalam konteks keberagaman masyarakat, toleransi terhadap LGBT sangat penting.
Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman masyarakat terhadap keberagaman seksual. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan toleransi masyarakat terhadap LGBT. Namun, perlu juga diingat bahwa toleransi terhadap LGBT tidak berarti bahwa nilai-nilai tradisional dan agama harus diabaikan. Perlu adanya dialog dan juga pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak asasi manusia dan keberagaman seksual. Dengan demikian dapat tercipta masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Nah, kesimpulannya akan langsung disampaikan oleh rekan saya, yaitu Pak Anam. Silakan, Pak. Terima kasih Mbak Maya. Dalam kesimpulan, toleransi terhadap LGBT di Indonesia perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, disertai edukasi dan batasan untuk menjaga keseimbangan masyarakat. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan toleransi masyarakat terhadap LGBT, serta mempertimbangkan nilai-nilai tradisional dan agama. Jika filsafat ditarik ke prinsip-prinsip dasarnya, maka kebebasan dan otonomi individu harus dihormati. Keadilan harus diberikan kepada semua orang tanpa diskriminasi. Tindakan yang mengurangi penderitaan dan meningkatkan kebahagiaan lebih etis daripada tindakan yang menimbulkan penderitaan. Hak asasi manusia adalah prinsip universal yang tidak boleh ditawar. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Mas Yuda. Baik, terima kasih atas bantuannya dari Salsa, Maya, dan juga Pak Khairul. Baik, kalau begitu kami pamit dari kelompok 9. Terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih juga Pak Iksan sudah membimbing kami di semester ini, khususnya di KM 701. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.